Ya, selamat pagi teman-teman. Kita Selamat jumpa pagi. lagi di Sharing Gratitude. Nah, kali ini kita akan kedatangan Klesia. Klesia agen properti, tapi dia untuk soal kreativitas nomor 1. Bikin puisi, melukis, seperti itu. Dan pagi ini Klesia akan membicarakan painting for healing. Jadi, ketika kita stres, depresi, atau apa, kita bisa menuangkannya, merilisnya dengan melukis. Seperti itu. Iya, Ya. kanvasnya. Jadi ini 3 koas, saya punya koas sih banyak, tapi yang paling penting buat teman-teman yang pemula, ini yang paling besar, terus yang ini yang sedang, yang ujungnya runcing, terus sama satu lagi ini buat aksen, buat bikin garis-garisnya. Ini tipis aja, yang tipis. Jadi yang paling kecil ya, ini mungkin koas saya udah pada rontok, aslinya nggak kayak gini. Jadi ini enggak, saya soalnya kalau ngelukis, pakai banyak ini banget tekanan gitu. Jadi itu kan memang kadang kan orang suka bilang ya kita mau ekspresi tapi kita nggak bisa ngomong gitu kan. Nah jadi lebih banyak ke lukisan gitu. Ada yang bilang si Sana bilang lukisan saya ekspresif ya karena saya orangnya seneng ini ya, seneng buat kanvas itu yang warnanya betul-betul cerah gitu. Nah ini saya pakai ini pertama-tama kalau untuk teman-teman, merek ini agak murah dan nggak kering-kering. Saya sukanya gitu, Giotto ya. Nah ini dia udah di dalam, udah kayak ada airnya gitu, jadi saya nggak pernah pakai air lagi. Tapi kalau buat teman-teman yang memang mau pakai yang dipencet gitu ya, kayak gini, misalnya ada yang pakai akrilik kayak gini, nah itu harus diairin dikit. Ini ambil aja piring buat palet. Kalau yang nggak punya paletnya ya, piring di rumah yang udah nggak kepake, ini aja. Ini saya nggak pernah cuci, karena kalau misalnya campur warna, nanti warnanya jadi bagus. Gitu. Kalau mau lebih bagus lagi, biasanya pakai ini, merek ini, gouache. Ini bagus, apalagi kalau buat ngelukis mawar, buat ngelukis bunga-bunga. Dia warnanya gradasinya banyak. Terus juga kayak ada ininya nggak encer banget, tapi juga warnanya tuh hidup, bagus. Nah itu. Nanti sebelum ngelukis saya biasanya suka agak ringanin tangan ya supaya kita ngelukisnya enak. Karena saya awalnya memang background-nya belajar Chinese painting. Jadi Chinese painting itu tergantung kita ngelukis ininya, gerakan tangannya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau berlatih kinestetik ini juga bagus. Jadi ada teman saya satu orang Perancis, mereka punya satu komunitas untuk melatih anak autis. Itu dengan ngelukis. Ibu itu tadi kita kalau mau kita lotus ya Koabe. Nanti karena lotus paling gampang. Nanti berikutnya kalau sudah ada lanjutannya, kita gambar ikan, terus gambar yang lain ya, yang misalnya bambu gitu. Terus mungkin bisa gambar gitu. Terus gambar-gambar ini yang biasanya sih orang sukanya ikan, teratai, bambu gitu. Cat merah ya, cat merah kalau yang masih di tube silakan dipencet, masukin ke itu palet. Terus udah gitu kasih air dikit. Kalau saya tinggal cocol gini aja. Nah, ya. Nah, ini lihat kita garis di sini kalau bikin bunga teratai, kita pertama kasih goresan gini. Karena dia kelopaknya. Terus jangan kaku, jangan diatur satu gitu, nggak bagus. Jadi kita sesuai kita maunya aja. Ada yang kecil, ada yang besar gitu. Nah, makanya perlu gerakin tangan tuh kayak gini. Saya nggak sarankan krayon. Kenapa? Karena krayon itu nggak bisa begini kok, Abe. Nggak bisa jadi begini. Gitu. Nah, terus kalau untuk putih, saya biasanya karena putih itu warnanya sangat, ya namanya juga putih ya. Jadi dia cepat pudar, saya pakainya akrilik. Supaya dia dia bisa sangat kontras, bisa bagusin ini. Bisa jadiin warna itu hidup. Ya, itu kuasnya pakai kuas yang runcing, yang untuk runcing. ini. Ya sih, karena pakai runcing. Runcing dulu. Ya.
Iya. Jadi Terima kita kasih. garis, jadi kita cocol ininya apa catnya. Terus kita garisnya jangan lurus ya, jangan lurus. Kalau runcing harus miring 1 gitu. Nah terus yang ini 2 gitu. Terus yang ini 3. Gitu. Itu dulu aja 3 garis itu dulu aja 1, 2, 3. Oh, Iya. kayak asal aja ya, bukan asal sih, tapi Iya, ya asal aja. Jangan dirapiin gini ya, jangan. Karena kita kalau lagi gimana kondisi kita, itu kok Abe, tercermin banget dalam lukisan. Dan pada saat Oh ya? kita lihat, kita tuh merasa, wah saya tuh kok tiba-tiba puas ya rasanya. Kayak kita udah ngomong gitu. Karena inilah hasil bicara kita di atas kertas. Gitu Oh, kok. siap. Heeh. Nah, udah semua belum yang lagi lukis ngikutin Gracia? Udah semua selesai Udah. 3 garis itu? Udah. Udah. Iya. Nanti Oke. kalau teman-teman mau coba lagi setelah kelas ini, silakan kalau ada yang mau japri banyak juga boleh. Cuma teman-teman jangan terpaku pada warna merah ya. Ada yang sukanya warna kuning, ada yang sukanya teratai biru. Nggak apa-apa gitu. Cuma ini karena saya contoh pertama, saya pakainya warna merah gitu. Karena ada juga yang kadang, saya nggak suka lukisan yang abstrak, yang aneh-aneh, teratai biru gitu. Jadi maunya merah ya, saya pertama umum dulu deh gitu. Udah 3 ini, nah sekarang kita ambil lagi, mungkin catnya udah habis nggak ada warna. Sebenarnya yang bagus itu yang justru nggak ada warna gradasi gini, ujungnya ada, bawahnya nggak ada. Ambil dari atas yang sini, yang tadi 3 udah. Nah sekarang yang satunya ini, gini, terus ke pinggir gitu. Bebas ya teman-teman, jangan terpaku harus rata gitu, justru panjang pendek gini bagus gitu. Ini kelopaknya 1, 2, 3. Gimana teman-teman? Bebas ya, jangan Saya mau tanya, kalau iya. kuasnya itu garisnya saya seandainya tipis ya, itu saya boleh ulang berapa kali ya? Jangan, Sis, atau diulang harus nggak bagus. satu? Diulang nggak bagus, Sis. Jadi kalau tipis, Sis mungkin Ya. punya koas pasti makainya miring begini, betul-betul miring. Jadi betul-betul gini. Ya. Jadi dia jangan digores berapa kali ya. Lukisan Tadi tuh udah terlanjur begitu gimana sih? Saya nggak ulang apa-apa. lagi Kalau nggak? misalnya nih, saya salah nih. Saya satu gini, kok tipis banget ya satu ini. Nah, saya ambil lagi catnya yang tebel. Saya pakai, nah gitu, digituin di pinggir gini, diginiin. Nah itu kita buat nutupin, nggak apa-apa. Iya, makasih. Iya. Gimana teman-teman udah? Udah. Nah sekarang kita tutup ya kelopaknya ya. Kita tutup kelopaknya. Yang ini dari pinggir ini kita tutupin. Nah gini. Jadi ada kelopaknya. Nah yang ini tapi nggak usah rata sekali. Ini kadang ada gradasinya, ada yang kena cat, ada yang enggak. Justru ini yang bagus kayak gini. Jadi kita ada kayak goresan gitu. Ada artistiknya, enggak kaku. Lukisan itu jangan kaku, yang penting. Jadi dia arah-arahnya luas. Nah ini juga kita tutup. Ini udah sebelah, kita tutup gitu. Yang ini kan arahnya ke sini kan. Kita tutupnya ke sini ke Abe. Nah gitu. Enak kan sambil kayak main-main. Ini tutup ke sini. Ini nggak ada nggak apa-apa. Nanti bisa kita justru buat seninya di situ gitu. Nah, yang ini juga kan baliknya begini. Jadi ibaratnya kayak tangan melungkup gini, tutupin atasnya. Nah, gitu. Jadi kan kelopak-kelopaknya. Oh, kayak tipis-tipis nggak kelihatan gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Justru bagusnya gini, ada garis-garisnya. Oh. Iya. Nah, ini kan misalnya kalau kita mau bikin lagi nih, kayaknya sampingnya saya nggak puas nih, kosong gitu. Bisa diiniin gitu. Asal aja. Jadi kayak buat nuansa gitu loh. Nah, gitu.
Kan ada yang senengnya, saya nggak mau jinjet sebelah kayaknya kok yang sini ada, sini nggak ada gitu. Ada loh yang orang yang tipe-tipe OCD, kita bisa tahu biasanya gambarnya rapi, nggak mau kirinya misalnya kayak begini, sampingnya nggak ada gitu, nggak mau dia karena nyusun barang aja kan teratur. Jadi ya nggak apa-apa, biarin dia puas, kasih aja sampingnya gini, tutupin tuh. Jadi biar kiri kanan seimbang. Ada yang begitu. Jadi kita kalau di psikolog misalnya mereka tuh kalau gambar bisa nih ketahuan, oh ini orang tipenya rapi nih, tipe ada yang kayaknya mesti kerjain beberapa hal berulang-ulang gitu ya, kayak obsesif kompulsif gitu. Nah dia biasanya maunya rapi, dia nggak mau ada kosong atau misalnya kok ini misalnya 3 ya, kok ini sebelah sini 2 ya gitu. Nah dia paling nggak suka, biasanya dia mau tambahin lagi, terserah boleh. Pokoknya yang kita merasa puas, ada yang demennya rame, oh di sini mau ditambahin lagi, di sini mau ditambahin lagi gitu. Di sini di pinggir-pinggirnya, sela-selanya ada kayak gitu. Jadi ini buat healing nih tuh. Ada kan orang yang kayaknya, saya mau demennya rame ya, kayaknya lukisan ini kosong amat gitu. Tambahin aja. Yang penting tambahinnya gini, pegang ininya, ini kan cuma buat nuansa supaya nggak terlalu kesannya bertumpuk-tumpuk ya. Jadi ambil nggak usah pakai cat lagi, sisa-sisanya aja. Nah, gitu. Selalu tutup kayak gitu. Nah, ini atau mau sebelahnya aja gitu, nggak apa-apa. Kalau saya sih demennya justru yang nggak ini harus ada tutup, ini harus ada tutup. Enggak. Kalau saya orangnya demennya begitu. Maksudnya yang acak-acakan gitu ya, yang menurut saya itu saya senang. Ada yang bilang kok acak-acakan amat ya gitu. Nah, mungkin dia nggak suka, dia mau rapiin, boleh, nggak apa-apa, rapiin aja. Nah, ini sekarang merah udah ya, merah kita catnya. Hati-hati yang pakai baju putih jangan kena, catnya berdiriin aja dulu kalau ada tempat atau apa gitu kan. Kalau saya suka taruh di kotaknya gini. Saya suka berdiriin gini aja jadi praktis. Nah, ini yang punya warna putih, silakan. Ganti kuas enggak sih untuk warna putih? Untuk warna putih, kalau misalnya yang masih belum, yang baru, ganti kuas. Tapi kalau saya mau campurin sengaja sama merah supaya dia jadinya lebih pink gitu, supaya untuk kayak sela-selanya. Jadi ini misalnya cat saya ini warna merah ya. Nah, terus ini saya mau bikinin warna pink. Ini campur warna penting karena nanti menentukan lukisan kita tuh warnanya itu gimana. Karena lukisan tuh kan kebanyakan warna ya yang justru bikin bagus. Kalau lukisan Chinese painting itu cuma tinta Chinese yang warna hitam. Makanya saya sih sebut lukisan saya bukan murni Chinese painting gitu karena warnanya banyak gitu. Kalau mereka nggak main garis begini banyak, biasanya cuma 1, 2, 3 karena kan Zen ya. Zen itu kan minimalis gitu. Nah ini kan udah pink nih ya, kita tambahin tuh kan jadinya kan putihnya banyakin. Jadi jangan takut ini ya pakai warna tuh. Saya tuh kalau pakai warna agak boros. Jadi saya tuh demen kayak gini kan. Kesannya kan jadi ada pinknya, ada putihnya, gradasinya bagus gitu. Nah, isi di dalamnya gitu. Jadi kayaknya mekarnya banyak gitu kan. Nah, kelopak-kelopaknya. Ini kita isi aja, kita senyaman kita. Jadi ngelukis itu jangan jadi beban, kita justru mau ngungkapin perasaan kita semau kita aja. Kayaknya saya mau rapi nih ya, silakan rapi. Saya kayaknya pengennya berantakan gini. Kayak saya, silakan gitu kan. Nah, kayak saya demennya gini, kalau ngelukis ada kayak bekas-bekasan catnya gitu loh. Kayak gitu, saya suka kayak gini nih. Nanti baru saya bikin aksenin gitu.
gini kan kayak kelopak-kelopaknya ya. Nah, kita bebas aja kita. Ini olahraga juga sih. Secara ini kalau kita ini napas, kalau misalnya yang betul-betul Chinese painting gitu, yang Zen sebelum mereka ngegambar, mereka kan meditasi dulu. Terus mereka satu tarikan napas, mereka nggak bisa dua gores begini, karena kenapa? Sekali ambil napas, tarik, sekali ngegores, buang napas, langsung udah satu gitu Koabe. Jadi itu yang bikin kita lega gitu, udah satu goresan, satu ini gitu loh. Jangan dua kali gini-gini gitu, jangan. Makanya nggak bisa pakai crayon, sebabnya gitu. Sebab kalau kuas itu kan ringan ya, kayak gini nih kan jadi ketara kayak banyak kelopaknya kan, gini. Tuh. Udah ya, Teman-teman ya. udah bisa ngikutin? Silakan. Gimana? Ada pertanyaan lagi yang sambil ngerjain juga? Santai aja ya, kita luas tangannya. Ini untuk kita ini juga, mungkin kalau yang udah pernah belajar pranic healing, kan kita diajarin ya Koabe yang tangan kita gimana. Nah ini salah satunya nih, penting banget pas ngelukis gini nih. Iya. Yang sambil ngikutin boleh buka video memperlihatkan hasil karyanya, silakan. Jadi nanti mungkin Klesia juga ya, bisa menilai. Iya. Bu Kristi, itu setelah kita ngambil yang warna putih, itu boleh ngambil yang warna merah lagi nggak? Boleh, boleh. Pokoknya kita mau ngambil warna merah lagi boleh. Kalau mau pakai apa lagi boleh. Kalau saya demen main warna putih karena jadinya apa ya, kayak ada ininya gitu loh. Ada seninya ya. Jadi lebih aksennya lebih jelas gitu. Kalau merah semua mungkin dia nggak ada gradasi. Kayaknya kok merah semua gitu. Tapi kalau misalnya Bapak masih sepi lukisannya, coba saya lihat Bapak punya. Bapak punya mana Pak? Oh iya bagus ya. Bagus, bagus. Cakep. Iya. Bapak orangnya tegas nih. Oh ini bagus nih, Ciliping. Oh Ciliping bakat nih. Bagus Ciliping gambarnya. Nanti habis ini Ciliping bakat gambar bunga mawar nih. Goresannya cocok bunga mawar. Kalau Pak Budi nih orangnya tegas ya. Oh gitu maksudnya ya. Iya, gambarnya bagus solid. ya. Bagus ya. Oke juga solid ya. loh. Iya. Kayak Punya saya kayak mawar ya. Kelihatan karakternya. Kalau Ciliping tuh luas. Karena gambarnya itu bagus kayak bunga mawar gitu loh. Sebenarnya semua lukisan bagus, cuma kadang-kadang oh ini Cimaria, bagus nih Cimaria. Cimaria berarti orangnya demen ininya ke sebelah situ ya. Ini saya terbalik ya, berarti arahnya mepet ke situ ya. Ini hampir mirip kayak grafologi loh kok. Bu Maria keren ya. Ini bagus Cimaria nanti. Cimaria bagus nih. Nanti kita bikin itu ya, bikin daunnya Cimaria yang sebelah kosongnya ya. Cakep deh nanti. Pak Budi juga bagus. Ini Cilia juga bagus nih. Cilia nanti berikutnya jangan pakai air banyak-banyak. Itu air yang bikin kayak gitu. Tapi bagus lukisannya. Ya, makasih. Bagus. Goresannya pada bagus-bagus. Pak Budi juga bagus. Pak Budi itu kokoh lukisannya. Mantep firm gitu loh. Orangnya kelihatannya nggak sini mau ke sini mau ke situ, orangnya firm gitu, solid. Bener nggak Pak? Terima kasih. Punya pendirian. Ya. Ini Citientien juga nih, cakep Citientien. Cakep, ada gradasinya merah sama itu. Nanti yang apa? Yang kalau misalnya mau lebih kelihatan ada warna, Citientien boleh tambahin warna merah. Tapi bagus-bagus. Ciana mana Ciana? Si Sana. Aku merasa kayak rumput, bukan lotus. Udah ya. Nggak apa-apa. Kalau lukisan itu kan ada ininya. Kalau semuanya sama juga nggak ada seninya. Kalau kita justru beda-beda, baru asik. Nah, sekarang kita ambil kuas yang gede. Yang ini, yang rata. Kita mau bikin daun bawahnya. Kita mau bikin daun. Nah, kalau saya ini kan di yang 12 warna biasanya ada warna hijau tua ya. Kita pakai hijau tua ya. Kita pakai hijau tua.
Nanti kita combine juga dengan hijau muda bisa. Tapi kalau untuk daunnya ini biasanya yang untuk dasarnya kita pakai yang agak tua. Ini biasanya kalau kayak begini agak kecil mulutnya, saya nggak bisa ngambil, saya pakai yang ini. Nah, udah ya. Nah, ini kan udah kita siap pakai kuas yang rata bawahnya ya. Kita asal aja garis. Nah, gini nih, kan asik kan tuh. Ini kalau anak autis suruh begini puas banget, dia malah suruh pakai tangannya dicelupin ke cat, digores, dicorek-corek begitu. Nanti saya ajarin yang untuk kita teknik cocol. Itu juga enak loh, kayak untuk mengaktifkan ujung-ujung jari kita ini kan semuanya ada saraf-saraf kan. Nah, ini yang paling penting, justru kita cocol pakai tangan gini, terus kita totol-totolin. Nah, itu nanti teknik lukisannya nggak bisa begini, nggak bisa teratai, karena teratai kan lancip-lancip, dicocol-cocol, kurang bagus. Kalau itu harus ngelukisnya yang tipe-tipe misalnya binatang, apa kita gambar burung merak atau apa, nah itu bagus. Jadi kayak bulu-bulu gitu nanti jadinya. Ntar saya ajarin itu teknik berikutnya. Ya, ini asal aja ya, kita gini ya. Nah, tadi yang lukisannya miring ke sebelah sini, bikin ininya di dekat kelopak bunga teratainya dikit aja segini misalnya, segini. Nah di pinggirnya bikin yang gede gitu, karena pinggirnya kan kosong. Tadi yang siapa punya ya, yang Cimaria apa siapa ya yang pinggirnya kosong. Nah bikin di pinggir gitu. Berarti di pinggir ya Bu ya? Bikin di pinggir. Iya, bikin di pinggir Ci. Nah kalau ini saya kan di tengah-tengah, jadi saya iniin di tengah. Kita asal-asal aja. Hijaunya boleh campur ya. Hijaunya saya punya. Kebetulan kalau saya gabung akrilik. Iya, nggak apa-apa. Ci, kalau saya senangnya gini, ini hijau nih, saya sengaja ada putih-putihnya. Nanti saya cocol yang warna ini, warna hijau muda nih. Nah, saya cocol, saya kasih aksen yang tadi. Nah, gini, hijau muda. Nah, tuh. Nah, buat aksen gitu. Nah, terus kayak gini kan kadang-kadang ada di pinggir-pinggirnya gitu, atau di sininya, ini kan misalnya kolam teratai gitu kan. Yang itu cuman. Nah, ini kan misalnya ada ininya juga. Ya, nah kita bikin gini, ini ceritanya di kolam teratai, dia yang pusatnya nih, dia pusatnya. Jangan bikin lukisan yang pusatnya dua ya, membingungkan kadang-kadang. Nah, ini yang pinggir-pinggirnya jangan jadiin, ibaratnya dia ratunya, ini sampingnya pengawal-pengawalnya aja lah, dikasihnya daun aja gitu, kelopak daunnya aja. Nah ini kayak gini, nah ini kayak gini, asal aja kayak bikin awan bulat gitu. Ini enak nih, ini jadi kalau secara kinestetik nih, kalau kita lagi stres nih bisa ini banget, menolong banget. Nah. Nah, saya kadang-kadang yang tadi saya bilang teknik yang untuk anak autis, mereka mainnya kayak gini. Memang tangannya agak kotor sih, tapi jadi bagus loh kalau untuk ini. Jadi kayak ada lumutnya di bawahnya tuh. Diginin. Bagus kan? Jadi kayak di air. Tuh. Jadi ada kayak turunnya gini Kobe tuh. Nih, misalnya ya. Tuh. Jadi ada gini. Nah, ini bikinnya gini tekniknya. Gini. Kalau anak-anak yang autis itu mereka disuruh pakai tangan karena mereka perlu untuk ngaktifin saraf-sarafnya. Kalau mereka habis begini nggak mau lari-lari lagi. Kalau nggak mereka tuh aduh energinya ini banyak. Asal aja ya, nggak usah rata-rata gini aja. Nah. Kadang anak-anak yang misalnya suka bermasalah di kelas, suka bikin bandel, bikin ricu, suruh begini, seneng mereka.
Nah, kayak gini kalau saya ngajar biasa kalau di sekolah gitu ya, yang anak yang bandel biasanya saya suruh gini aja nih. Tuh. Jadi mereka ada pelampiasan. Kalau anak autis itu suka dibantu ini, mereka kan merasakan ini tuh kasar, ini kok lembut, cat kayak gini ya, licin gitu loh. Supaya mereka melatih sensoriknya. Nah. Jorok-jorok nggak apa-apa ya, ntar cuci tangan. Yang penting kalian pakai baju putih, hati-hati jangan kena, ntar sayang bajunya. Kalau yang ngecatnya di meja bisa beli ini nih, yang plastik kayak gini Kobe. Jadi dia bisa untuk apa sih namanya ini? Yang biasa untuk anak-anak tuh bikin prakarya atau apa ya? Board yang plastik bisa ditapak pakai ini, ditatakin. Nah, udah sekarang kita tinggal aksennya. Gimana teman-teman? Asik nggak ini? Bikin bulat-bulat begini. Kalau masih ada, ini juga bisa dibikin gini ya, jadi kayak air-air gitu loh catnya. Kalau saya kan malas nyuci koas, jadi sekalian saya habis-habisin gini aja, buat kayak air-airnya gitu. Ji, mau tanya ya? Iya, silakan. Kalau Gimana, kan Bu? kalau Chinese painting tuh kan ada gambarnya burung segala macam. Itu juga kayak gini sama Oh iya, tekniknya. ada nanti kita. Iya, kita nanti lanjutan. Itu burung bangau, biasanya burung bangau. Ada, saya juga sering gambar burung bangau. Cuma memang kalau Chinese painting warnanya kalem ya, nggak kayak gini. Kalau saya demennya yang vibrant, yang kayaknya warnanya tuh, ya itu kayak kata Sis Hana itu ekspresif. Saya demen yang begitu. Kalau Chinese painting kan kalem, warnanya paling banyak putihnya gitu. Kalau saya demen warna sih ya, demen ini. Oh, itu masalah Ntar kita selera ya, Ci belajar ya? burung bangau, bambu. Iya, iya. Kalau saya sebut lukisan saya lebih ke fusion sih ya. Kayak gini, kita misalnya kecoret, nggak apa-apa. Kadang-kadang justru ada seninya malah. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau dalam melukis nggak usah takut salah aja. Nah ini yang saya tekankan ya. Kenapa kita, kadang ada tuh yang suka disalahin melulu gitu kan. Ih, kayaknya gue kerjain apa aja salah aja gitu. Karena ngelukis aja. Ngelukis mah nggak ada salahnya. Cuek aja. Jadi kita semau kita aja gitu. Nggak ada kan lukisan dibilang, oh ini salah nih ngelukisnya gitu. Itu kan selera ya. Kayak orang juga suka yang abstrak, lukisan abstrak. Nanti dari situ ketahuan kayak yang tadi saya di orangnya solid gitu, punya karakter. Nah, terus ada yang satu misalnya lebih ininya ke tadi berarti kiri apa kanan tuh. Jadi lebih ke ada yang lebih ke kiri, ada yang lebih ke kanan, orangnya konseptual, ada yang tipenya tipe ini. Itu udah kelihatan dari otak kiri, otak kanannya gitu, demennya mepet kemana lukisannya gitu. Nah, gimana teman-teman udah semua bikin daunnya, bikin kelopak ininya? Yang terakhir yang paling seru nih, kita mau pakai yang lancip, yang ujung yang lancip. Ada yang perlu dibantu lagi? Ada yang mau ditanyain? Bu, saya tunggu yang
sesi yang pakai jari-jari, Bu, karena jari kebetulan lagi bermasalah Iya. nih, siapa jadi obat. Iya, enak banget. Kalau udah nanti kita ini ya ke yang bikin aksen ya. Nanti dari ngelukis juga ketahuan deh orang yang bisa nyelesain, yang mana ada yang cuma separoh nih kadang-kadang. Lukisnya selalu separoh. Terus ada yang lama, ada yang cepet. Itu kelihatan sih tipe-tipe orangnya. Mungkin nanti ya kalau di era-era mendatang kalau menerima ini pekerja mungkin agak disuruh ngegambar dikit bisa ketahuan sih. Karena goresan nggak pernah bisa bohong tuh. Gitu. Nggak mungkin sampai setengah, iya ya, nyoba lagi pasti kalau dia nyoba lagi ketahuan, oh ini orangnya kalau udah satu dibenerin, oh ini perfeksionis nih kayak gini. Misalnya udah satu salah, oh dibenerin gitu. Dari garisnya ketahuan. Ko Abe gimana Ko Abe? Bu, yang punya saya kayak gini. Beda banget ya. Goresan hijau, putih. Mana? Coba. Saya bikin asal digores aja dan nggak ganti kuas ya. Ada Mana 2 kuas lagi. Iya, ibu punya mana? Kok nggak keluar gambarnya? Nggak keluar. Oh, nih dia baru keluar nih. Bagus. Bagus, Cimaria. Oh, cakep. Itu justru ini banget loh, artistik banget. Cimaria bakat, cakep. Cimaria cocok gambar pemandangan nih nanti. Iya, Bu dari Maria. ininya Nggak tahu, langsung dari suka segi saya. itu teknik gambarnya. Iya, nanti Langsung saya mau cakep, Bu kasih Maria. lihat. Bu, nanti saya mau kasih lihat gambar anak saya ya. Maksudnya Bu Maria punya gambar bagus. ya ini cuman imajinasi saya aja untuk Bagus, air bagus. hijau itunya. Gitu. Cakep loh. Itu belum Bagus. selesai ya karena kayaknya memang masih, kalau saya masih pengen ada nambahin yang aksen. ini Iya, cakep tuh Bu Maria, keren. Aduh, terima kasih. cakep. Bu Maria punya Setuju. ini banget, artistik Setuju. banget. Bu Maria yang bagus. Malang bukan? Bukan, Keren, saya yang di Maria. Bandung. Oh, Ibu Maria Bandung. Soalnya Marianya banyak. Iya. Wanita pisan eta mah. Nanti coba ditambahin lagi. Kayaknya saya masih kurang nih. Masih ngerasa pengen ada lagi di ujung apa gitu. Ntar deh. Iya. Cobain dulu ya. Kadang kita kalau ngegambar jadinya puas ya kalau kita nambahin apa gitu. Kadang nanti ini kita belajar gambar capung karena temennya Terata ini kadang kan di tempat yang berlumpur gitu suka ada capung dan itu bikin aksen bagus banget terutama untuk yang lukisan Cimaria di ujungnya itu ditambahin capung bagus. Iya, tadi kepikir begitu. Ya kepikir Bu, cuman lagi mikir ini mau ditaruh di sebelah mana. Aduh, ini tangan udah kotor. Punya Pak Budi mana? Iya, Bu. Sebentar. Iruni baru bangun. Ya, saya Bu. Lesti. Mana Pak Budi punya? Ini Bu, udah Bu. Tambahin cakwe kok Abe. Di pinggir. Nanti lapar jadinya. Ini sama Mbak. Ini Bu saya Bu. Iya. Oh iya, keren. Budi keren. Nanti Pak Budi punya ini diaksenin cakep deh, dipakein. Kita sekarang aksen yuk. Pakai cat Pak Budi, hitam. sip. Cat hitam. Sip, Pak Budi. Cat hitam pakai yang runcing. Pak Budi punya bagus. Apalagi ntar kalau diaksenin karena banyak yang putih-putihnya. Masih banyak bisa di ini. Kalau terlalu penuh, kalau ke saya nih kadang demen gambar penuh. Sebenarnya kalau penuh begini, kalau kita nggak ngakseninnya pas, jadinya kelihatannya berantakan gitu. Kalau yang putih-putih kayak Pak Budi itu ada bagusnya kalau diaksenin jadi cakep. Tinta hitam kita pakai yang kuas yang paling tipis, Nah, terus kita ambil di sini nih. Ini kan tengahnya ya sarinya. Nah, gini. Garisnya benar-benar jangan pakai tenaga ya. Garis gitu.
Dan jadi tengahnya di sini. Ini saya kecoret, nggak apa-apa. Ini kita bisa akalin, kita tambahin gini aja. Nah, kayak gini kan. Nah, jadi dibikin aksen. Nanti ini titik-titiknya kita tambahin atasnya buat kayak mahkotanya ya. Mahkotanya itu nanti kita mau titikin warna kuning. Nah, jadi ini kita hitam. Kita garis-garisnya tipis aja. Nah, kayak gini. Dan jangan beraturan, jangan rata. Kita panjang pendek, terus arahnya ada yang ke pinggir dari sini, kiri ke kanan, terus kanan ke kiri, gitu. Ini karena yang tadi sudah kecoret, kita akalinnya gimana? Kita menganggap ini kayak kelopak di bawah, gitu loh. Nah. Kita bikin aksen kelopak. Cik Klesya, itu berarti aksennya tidak ke ini ya, bukan karena apa cahaya atau apa ya, berarti aksennya kemana aja gitu ya, bukan, tidak ngikutin kelopak. Iya, betul. Oke. Betul, karena saya ngegambarnya untuk yang painting for healing. Jadi kalau yang kita ngikutin pelukis, itu dia bukan painting for healing, dia betul-betul pelukis si Soti. Jadi dia betul-betul, cahaya dari sini, kita harus kasih bayangannya di mana gitu. Nah itu mungkin orang-orang tertentu yang bisa kayak gitu ya, tapi kan kita kan lebih untuk ke healing ya, jadi kita merasa wah, nggak kita harus jago gambar juga kita baru bisa healing gitu. Kalau kayak gitu kan ada pakemnya, malah kita merasa terbebani. Kalau saya sih waktu itu kan saya belajar melukis 2 guru. Yang pertama guru Chinese painting, terus abis itu guru yang melukis betul-betul yang ada bayangannya kayak gitu-gitu. Itu di kanvas pakai cat minyak. Udah ngelukis banyak juga, tapi saya merasa nggak puas ya dengan ngelukis kayak gitu karena saya merasa terkontrol gitu. Udah sehari-hari saya merasa beban kerjaan berat, terus saya melukis harus mikir lagi. Jadi saya merasa nggak mau, saya nggak enjoy gitu loh. Nah saya jadi nggak melanjut. Oh baik, terima kasih. Kita kadang kertas yang gelombang itu juga, iya sama-sama. Ini juga kayak kita gambar kadang kertasnya gelombang, pas kita giniin kuasnya kita sapu, munculnya gini gitu. Ya udah nggak apa-apa. Munculnya ada yang muncul, ada yang enggak karena gelombangnya kan nggak rata. Itu malah jadi seni. Bu Maria nanti gambar ini, gambar pemandangan alam, cakep. Terus dari kalau pakai cat goresan-goresannya air, ya. Ada tuh yang tipe-tipe orang yang bakatnya. Sis Klesia, kalau pakai cat air itu saya kan nggak terbiasa ya. Iya. Ini airnya itu sebetulnya butuh banyak atau butuh sedikit atau Iya. tanpa air ya? Gitu. Kalau bisa sih, kalau memang yang catnya biasa itu nggak usah pakai air kalau memang itu ya, Sis. Jadi nggak kelihatan kayak buyar. Tapi kalau pakai air pun setitik aja, misalnya nih, kayak saya ya. Saya misalnya cocol ini, cocol yang merah nih misalnya. Atau katakanlah cocol yang hijau. Pas saya beginin, kok nggak ada ya? Ya udahlah, saya setitik aja airnya. Setitik aja gini aja nih. Titik ujungnya aja, baru saya gambar. Misalnya, gini, saya misalnya mau bikin gini. Jadi kayaknya untuk pinggir-pinggirnya kok kayak ada gelombang-gelombangnya gitu, kayak gelombang. Nah, gitu. Itu kan kalau misalnya di lukisan jadinya kelihatannya hidup gitu. Gini kan. Nah, gitu. Nah, ini juga enak nih kita belajar ini tangan. Kalau yang tadi pakai aksen hitam, kalau untuk yang rumputnya, yang untuk kelopak daunnya itu kita bisa pakai yang hijau tua sekali ya. Atau kalau misalnya tadi udah ketuaan hijaunya, kita pakai hitam lagi juga boleh. Tapi halus aja. Ini. Nah, terus ini pinggirnya. Terus ke sini kayak tanah gitu loh, kayak tanah retak. Kayak tanah retak, gambar tanah retak ini.
Koasnya masih yang kecil ya. Arahnya terserah ya, mau bagaimanapun boleh. Yang penting jangan kayak jari gitu, 1, 2, 3, 4, atau kayak mata angin gitu, cross, silang, jangan. Jadi satu pakem yang dalam melukis yang mesti dipatuhi, jangan pernah misalnya gambar apa-apa, ada tanda strip, garis ke bawah lurus, garis ke samping lurus, jangan. Itu udah nggak artistik sama sekali. Itu aja sih sebenarnya pakemnya. Kalau yang lain mau gores kemana aja bisa. Nah, ini terus kita samping-sampingnya kayak nari aja gitu ya. Ntar kadang-kadang ada yang gelombang, ada yang rata. Nah, kalau agak kental, pakaiin air dikit supaya garisnya lebih halus. Ini kalau pakai air jadi hasilnya gini. Kalau untuk yang bayangan-bayangan kayak di bawah gini, buyar, boleh pakai air. Ci, mau nanya, Ci. Iya, silakan. Ini kalau pakai cat air itu kan pakai kertas. Kalau seandainya pakai itu Iya. apa kanvas itu bisa nggak ya, Ci? Apa harus? Oh, kita pakai cat minyak. Bisa, bisa. Tapi pakai cat minyak nanti di kelas yang mendatang ya. Kalau Koabe ngadain lagi, kita pakai. Tapi kalau kanvas, susahnya satu. Kanvasnya itu ya memang nggak semua orang bisa ngikut. Karena kanvas itu lumayan harganya. Terus udah gitu cat minyaknya lumayan. Dan saya paling nggak suka tuh baunya. Karena cat minyak tuh harus diencerin kayak kita pakai cat biasa kan harus pakai thinner. Nah, thinner itu untuk beberapa orang yang nggak kuat, paru-parunya nggak bagus. Itu tajam. Jadi yang pelukis-pelukis zaman dulu memang sering kayak orang sakit paru-paru ya, karena kena thinnernya itu sama catnya. Dan itu agak susah keringnya. Kalau kita ngelukis di alam nih, misalnya kita lagi jalan-jalan, terus yuk ada program ngelukis yuk gitu. Sambil lihat pemandangan, misalnya kita ngelukis sesuai tafsiran kita masing-masing. Nah, itu nggak bisa kering, nggak bisa dibawa, susah. Jadi saya tuh jarang ngadain yang kayak begitu. Biasanya kalau saya misalnya outing dulu waktu di Swiss, ya kan saya ngajar kelas summer ya. Jadi kalau musim panas saya ngajar nulis, ngajar macem-macem gitu, pakai bahasa Perancis. Nah, kadang-kadang kalau lagi outing saya suka kasih saran gini juga. Yuk kita sambil di alam kita ngelukis, tapi ngelukisnya pakai cat air. Kalau cat minyak nggak bakal bisa, nanti belepotan semua. Pas dibawa pulang tuh, aduh, bisa ngotorin bangku, ngotorin baju gitu. Kalau cat minyak juga sebaiknya tangan kita jangan begini-gini, jangan kayak tadi dicocol-cocol, jangan, nggak bisa hilang. Nanti tangan kita kotor. Oh, berarti kalau cat air nggak bisa dipakai di kanvas ya, Ci? Nggak bisa, nggak bakal nempel. Oke. Kalaupun mau, pakai akrilik. Akrilik bisa. Akrilik itu sebenarnya mirip cat air, tapi dia lebih kental dan lebih kayak plastik gitu, kayak apa ada nempelnya dah gitu. Kalau cat air itu kan ringan. Jadi bisa pakai akrilik. Cuma kalau pakai akrilik jangan diairin ya. Kalau di kanvas nggak bakal muncul warnanya. Saya udah coba. Oh, gitu. Jadi kental-kental aja begitu kayak gini nih. Ini kan keluar ya. Kita langsung nggak boleh pakai itu lagi. Terus koasnya juga jangan pakai koas yang tajam ya. Jangan pakai koas yang kayak begini, ujungnya lancip. Itu nanti kan akrilik itu sama cat minyak itu kan kental. Dan dia bisa kayak lem kering gitu. Jadi abis selesai ngecat, nggak usah selesai ngecat deh. Tengah-tengah cat aja, koas kita kaku.
Kuas kita nggak bisa diginiin, nggak bisa digituin, gitu lempeng aja. Jadi kayak dilem gitu. Jangan. Nah, jadi kayak gini nih, saya kalau pakai akrilik dipencet langsung keluar. Nah, udah gini aja, langsung gambar aja, langsung gini tuh. Tuh, misalnya kita mau bikin agak coklat-coklatnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau timpa warna, oh ini warna udah gelap nih. Kita jangan pernah pakai cat yang encer. Kita pakai yang kayak gini, yang lebih satu tahap di atasnya. Yang ini pakai cat air, nih pakai akrilik ditimpa gitu. Nah, baru dia bisa makan gitu. Ibaratnya bisa mencengkram ininya. Tuh hasilnya baru kelihatan ada coklat-coklatnya. Kalau nggak bisa. Gitu. Oke. Jadi kayak orang buyar-buyar, kayak orang kena noda, jelek. Iya. Jadi kalau pakai air jangan banyak, nanti jadi kayak kena noda. Kayak apa? Ibaratnya orang bilang kayak kita disepre bekas kena ngompol gitu. Thank you, Ci. Sama-sama. Seneng sih aku ngajarin begini. Saya juga punya kesulitan sih, Grecia. Karena selama ini saya kan pakai itu ya, gimana? pensil warna, sis. Kayak begini, sis. Iya. Kayak lukisannya. Jadi ini sesuatu yang baru, saya benar-benar puas kan? Bukan bingung gitu loh, sis. Masih untuk apa ya konsepnya, terus untuk caranya gitu. Saya biasanya kayak begini, sis. Itu saya bikinnya yang seperti ini, itu pensil warna. Jadi ini saya betul-betul masih belum bisa, sis. Ini. Nggak apa-apa. Nanti kalau saya ke tempat Sishana tuh, saya kalau ke Karawaci lagi, saya tuntunin deh tangannya. Biasanya saya kalau yang orang baru gitu ya, tangannya belum luas, saya tuntunin. Jadi sering-sering gerak-gerak kayak gini. Atau bikin kayak huruf 8 gitu. Kalau sebelum ngelukis olahraga gini, tangannya diputer-puter keluar ke dalam gitu kan. Nanti dia jadi bagus gambarnya. Terus itu melatih juga loh untuk brain gym, untuk otak. Bagus loh, nanti kita jadi cepat, memori kita jadi cepat ingat. Kalau sering ngelukis lama-lama kita makin tajam ingatannya. Karena ini kan melatih lewat tangan. Nah, ini kan teman-teman gimana? Udah bikin yang ini aksen-aksennya? Nanti aja, Mak. Aku tahu bengkel. Ditaruh di kulkas aja. Pindahin. Bu Klesia. Iya, Pak. Kalau kita melukis itu membayangkan dulu untuk imajinasinya atau langsung otomatis ya? Ini tadi saya melukis nggak punya imajinasi. Jadi harusnya begitu, Pak. Oh gitu. Iya. Saya ngikutin tangan saya tadi aja. Harusnya dibayangkan. Oh, dibayangkan dulu. Iya. Harusnya biasanya apalagi yang meditasi Zen itu, Pak. Biasanya pas meditasi itu dia membayangkan banget, dan pada saat kita meditasi memang kita kan seakan-akan kadang-kadang malah kalau meditasinya udah hening banget gitu ya, kita walaupun tutup mata kita seakan-akan kayak ngelihat di depan kita gitu. Gambarannya tuh vivid banget, jelas banget, dan itu yang biasanya pelukis itu semuanya kayak gitu, Pak. Jadi pada saat dia sebenarnya tutup mata itu dia ini banget, Pak. Sebenarnya tuh gambaran tuh di otaknya dia sampai ke titik-titiknya itu kan sebenarnya kalau kita ngelukis tuh kayak pixel ya. Kayak pixel dipadetin gitu. Dia tuh saking tajamnya, Pak, di pikiran dia itu dia sampai udah tahu, oh kayak yang tadi Sis Oti bilang, ini bayangannya ke sini nih jatuhnya. Terus kalau saya mengokin ininya dikit, ini jadinya nanti bayangannya segini. Nah itu mereka kayak gitu. Kalau dulu saya belajar yang cat minyak udah kayak begitu, Pak. Jadi kita sebelum ngelukis kita membayangkan dulu. Kadang ada meditasi juga, kebetulan si painternya itu yang guru saya tuh memang ini juga bisa meditasi. Jadi
Dia ngajarin sebelum itu meditasi dulu gitu. Nah, terus kita bayangin, atau kadang-kadang makanya kita sering ngelukis di alam bebas, itu Pak, kita betul-betul ngelihat contohnya. Contohnya misalnya bunga lotus gitu. Nah, betul-betul kita lihat, oh lotus tuh kayak gini gitu. Baru kita kan bisa gambar yang maksudnya agak mirip gitu kan. Ya, Bu Glasia, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Nah, ini juga kalau gede gini bisa ya dua ini, maksudnya dua daun. Terus kalau besar gini biasanya saya udah nggak pakai kuas kecil lagi, karena nanti airinnya itu kalau begitu lama. Kalau kecil. Kalau misalnya yang udah terlanjur, kok airnya kebanyakan ya, pakai tisu aja, disesep ya. Jadi supaya nggak melebar gitu. Misalnya kayak saya kan ngegambar nih di begini ya, berdiri gitu. Kalau di meja kan dia nggak bisa ngalir. Kalau ini kita pakai itu aja, pakai tisu aja gitu. Kalau saya sediain lap sih, yang kadang-kadang kalau saya lagi mau ini saya juga taruh di ini, mau nyoba dulu misalnya ini terlalu encer atau gimana, saya tulis di ini, saya lukis di kain ini dulu gitu. Yang ada pertanyaan lagi yang lain? Oh iya, kadang ada gini nih, ada terapi yang pakai suara. Ada orang-orang tertentu yang demen lo dengar suara begini. Kayak kemarin ya, saya kan ini tuh ternyata kalau orang-orang anak-anak yang pelajar gitu, kadang-kadang mereka saya tanya, itu dengerin apa tuh gitu kan? Pakai ini earphone gitu. Ternyata mereka kalau nggak bisa tidur atau misalnya lagi stres gitu, suka dengerin ini yang kayak ada satu itu ya, satu itu di IG dia khusus suara-suara kayak lagi pop atau pecahin yang bubble gitu, atau lagi iniin slime yang model apa tuh dia iniin pakai tangan gitu kan, ada bunyinya ceret gitu. Nah, itu bisa buat terapi juga, terapi suara itu namanya. Nah, ini juga kayak gini, kadang ada yang suka seneng denger bunyi koas kena ke kertas gitu. Jadi banyak. Waktu dulu saya karena anak saya kan pernah kena bully gitu, jadi saya banyak terapi ke psikolog. Nah, kadang-kadang gimana caranya untuk merilis, mereka banyak pakai untuk terapi suara, terapi macam-macam lah, kinestetik gitu. Tapi kalau ada yang nggak suka, misalnya, ngilu gitu ya, jangan didengerin ya. Terus jangan pakai media yang begini. Pokoknya yang kita merasa nyaman, Bu, kita lakonin. Ini tapi udah, yang, kayaknya udah deh. Kalau menurut saya udah. sih, saya sudah cukup suka dengan lukisan ini. Keren. Mantap Bu Maria. Mana? Kelihatan Kak? Bu Maria, kesinian dong lukisannya Bu. Nggak kelihatan semua. Ke sepinggir separuh aja. Nah ini, kelihatan nggak? Bagus Bu.
Karena saya nggak bisa. Mana belum muncul nih. Saya cenderung tidak suka gambar binatang ya. Saya suka bunga. Pemandangan memang betul. Biasanya pemandangan, Iya. tapi itu juga kalau lagi mau abstrak lah. Lebih suka ke abstrak, nggak banget gitu. Mana Bu Maria punya kok di saya kelihatannya ini apa HP saya ya? Kelihatan nggak? Belum Bu. Kan kok Kelihatan kok jelas. Kelihatan, bagus Bu Maria. Kelihatan bagus Bu Maria, keren. Keren, Mbak, keren. Udah pelukis ini. Iya, ini gambarnya udah jadi. Ntar saya kasih tanggalnya. Kayaknya HP saya bermasalah. Bu Maria kayaknya HP saya bermasalah. Nggak kelihatan, yang kelihatan hitam malah. Ini kayaknya HP nggak bener nih. Nggak ada gambarnya Bu Maria, malah layarnya hitam semua. Kayaknya HP-nya bermasalah. Ntar aku minta fotoin. Soalnya gambarnya Bu Maria bagus tuh. Iya, tadi juga tadi udah bagus. Terima kasih. Keren Bu Maria. Warnanya tuh kelihatan tuh. Kelihatan. Keren Bu Maria. Keren banget. Bagus. Bu Maria, nanti kapan kita ke Bandung gambar pemandangan Bu Maria? Iya. Bagus deh. Ini cuman tadi kan kayak yang Ibu bilang imajinasi dulu ya. Ya saya cuman ngebayangin lotus yang pernah saya lihat waktu saya masih kecil. Ini yang saya bayangin. Tapi bagus ya. Ada orang yang punya. Berarti Bu Maria punya photographic memory. Biasanya ngafalnya cepet ya Bu Maria. Kalau ngafal cepet ya. Kayaknya Bu Maria punya. Kayaknya punya photographic memory deh, karena kayaknya itu waktu kecil aja masih ingat sampai sekarang. Bagus lagi. Itu kan dulu saya pernah nanya sama papi saya waktu masih hidup. Nama Chinese saya itu kan ada kata hua-nya ya, yang artinya bunga. Nah saya nanya, iya. Meihua kali ya namanya ya. Namanya Meihua. Lianhua. Lianhua mah bunga teratai. Pantesan. Nah, itu saya dikasih lihat itu ada di sungai waktu itu jalan-jalan pagi. Terus saya nanya sama papi saya, papi, itu nama kan saya nyebut diri saya kalau di rumah Wawa ya. Terus ini Wawa artinya berarti bunga teratai, itu berarti bunga yang di situ dong. Saya bilang begitu. Nah, yang teringat sama tadi waktu menggambar ini adalah ya bunga yang saya lihat yang ada di sungai itu pada waktu saya masih kecil. Itu yang kepikir. Iya, tapi namanya bagus loh. Nama teratai itu bagus Bu. Terus teratai itu lambang nggak pernah kena kotor. Maksudnya walaupun sekelilingnya itu orang pada nggak benar, tapi itu Bu Maria benar sendiri gitu. Jadi memang orang yang punya nama kayak gitu tuh biasanya orang tuanya filosofinya dalam gitu. Karena biasanya orang zaman dulu tuh sering kasih nama anak tuh bunga Meihua gitu loh, paling sering. Tapi yang kasih nama Lianhua jarang. Berarti orang tuanya itu ini ya spiritualnya gitu. Iya, maksudnya bisa tahu bahwa ini biarpun biarpun di sekarang yang Felicia bilang betul. Kata papi juga begitu, walaupun dia bunga yang tumbuh di tempat yang kan kalau dipikir juga itu di sungai itu kotor ya, dan saya ingat itu airnya agak hijau gelap begitu, lumpur gitu kan. Tapi dia berbunga dengan bagus sekali dengan warna yang pink agak merah gitu kan. Nah, yang tadi terbayang sama saya adalah saya lagi masih kecil jalan sama papi ngelewatin sungai itu dan melihat bunga teratai itu. Oh, keren. Terus masih ingat lagi sampai sekarang. Hebat Bu ya, karena tadi Maria Ibu mengingatkan saya untuk menggambar lotus. Jadi ingatan saya larinya ke sana gitu. Ingatan saya ini berkat Koabe nih kita jadi thank you Koabe. Soalnya Koabe yang bikin kayak gini nih, jadinya kita banyak ketemu bakat-bakat baru tuh Koabe. Nah, udah ya, sekarang kita tinggal kasih yang terakhir. Sentuhan terakhir itu kasih kita pakai yang ini. Yang tadi yang tengah. Yang sedang. Yang sedang kita pakai warna kuning. Jadi warna kuning
Jadi kita jangan dalam-dalam, ambil catnya ujungnya aja, terus totolin di sini. Nah, itu. Nah, gampang kan? Tapi kalau udah pudar warnanya, jangan lagi ya. Nah, ini udah kurang, kita cocol lagi. Supaya dia kayaknya bernas gitu, gembung. Nah, ini buat putiknya. Gitu. Di ujung yang hitam-hitam yang tadi kita kasih garis-garis. Dan letaknya jangan disusun ya, asal-asal aja gini, tik-tik-tik-tik gitu. Kalau yang ini besar agak gedean, jadi jangan sama. Kalau mau pakai kuasnya yang agak besaran, bulat juga boleh. Ini nggak boleh campur air ya, kalau bikin titik begini nggak boleh campur air, nggak akan bisa dapat warnanya. Harus kental, betul-betul. Kali ini kita sederhana aja ya gambarnya, nanti ke depannya kalau ada kelas lanjutan, kalau ada waktu lagi KOAB mau ini ada lanjutin, kita baru gambarnya lebih spesifik. Misalnya yang kalaupun teratai lagi, teratainya lebih kompleks gitu, atau gambar yang lain. Glesia, boleh tanya? Ya, boleh. Saya sempat melukis pakai kanvas, pakai akrilik. Kemudian saya juga coloring pakai pensil warna. Tapi saya itu berhenti gara-gara saya pernah kena carpal tunnel syndrome. Oh, kenapa tuh, Bu? Karena overuse. Kebetulan kan saya pianis organis juga. Jadi karena mungkin terlalu sering dipakai, sehingga saya juga kena carpal tunnel itu. Jadi ketika kejepit itu jadi akhirnya cekut apa ya, sakit nyeri gitu loh. Nah, di mananya, Bu? Kenapa? Di bagian mananya, Bu? Saya kena kedua tangan saya, jadi saya kena kanan kiri karena terlalu overuse. Bu, saya kena dua-duanya juga. Yang kanan carpal tunnel syndrome itu, yang kiri trigger finger. Makanya tadi saya mengatakan kalau ada sesi yang pakai jari langsung dudul-dudul kali aja jadi jalan sembuh. Kalau main piano saya sudah bisa, saya sempat nggak bisa apa-apa. Kebetulan C3, C4 saya di leher sempat nyepit juga kan. Jadi saya sempat nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Terus akhirnya untungnya saya terapi akupuntur sama fisioterapi, itu tangan saya mulai bisa berfungsi lagi. Yang parah yang kiri sih tepat saya, karena mungkin kalau kita pianis kan kiri lebih banyak dipakai juga kan. Nah, saya main alat musik sudah bisa. Nah, tapi untuk melukis, balik melukis dan mewarna lagi itu saya udah lumayan bisa. Tapi kok masih ada rasa rasa sengkrang sakit gitu loh. Jadi apakah lebih baik saya stop dulu atau saya latih bertahap? Kalau saran saya sih, kalau saya bilang sih mendingan gini Bu, sebelum
Iya, supaya nggak tambah kaku. Terus juga sebelum itu jangan dipaksa, Bu. Jadi latihan tangan gini dulu, Bu. Terus sudah gitu jangan dipaksa. Kalau merasa kayaknya udah capek gitu, berhenti. Biasanya yang bikin kita capek ya itu. Kalau saya nih suka pegangin koas gitu. Karena kan kadang kalau mau cepet kan, kita nggak ambil lagi gitu kan. Jadi saya pegang terus pakai ini. Nah itu yang bikin kita suka kesemutan gitu. Jadi kalau saya rasa sih baiknya ditaruh aja ya. Ditaruh terus nanti satu-satu gitu. Jadi Ibu kalau udah capek jangan dipaksa, Bu. Tapi tetap harus dilatih. Kalau enggak nanti makin lama makin kaku gitu. Maksudnya enggak ada kayak kita fisioterapi kan kita juga tetap mesti dilatih otot kita. Walaupun sakit mungkin pertama dari 10 2 sakitnya gitu. Terus makin lama makin kurang gitu loh, Bu. Oke, saya coba. Mungkin berdampingan ya, Bu ya. Sambil Ibu tadi terapinya, tusuk jarumnya, atau fisioterapi sambil latihan melukisnya, pianonya, tapi tetap dikit-dikit bertahap gitu ya Ibu ya. Iya, terus jangan lupa, kenapa? Iya, jangan lupa dikonsultasin sama ahlinya ya Bu. Biasanya kan ada dokternya tuh. Saya juga kan Saya punya alatnya Bu, bukan alat fisioterapi, tapi semacam kayak sabuk buat tangan gitu toh. Jadi saya sampai punya macam-macam. Jadi yang buat trigger finger ada, harganya murah kok, cuma 30.000, 60.000. Terus buat yang carpal tunnel syndrome juga ada, monggo dicari di Shopee. Dan lumayan efek. Wristband namanya, kalau nggak salah saya pakai sih. Jadi karena pakai wristband, kalau saya ada, kalau yang tempat saya harus ada besinya itu. Jadi sekarang benar. Itu kalau suruh buat nekuk ke bawah karena mungkin sudah terbiasa pakai itu, jadi kalau mau ditekuk ke bawah juga mikir kok rasanya aneh. Ya benar. Terus Ibu cari di YouTube gerakan-gerakan untuk terapi tangan jari-jari Ibu. Coba ntar saya cari. Ada. Bagus juga ya, jadi ada pengetahuan kita nih. Iya, semangat. Saya kepingin balik lagi. Ya. Cuman profesi saya itu kan sudah pianis sama itu, saya kan guru kan, jadi ini saya tiap hari udah istilahnya kalau kita bahasa Jawa ngejar pakai ya, dipakai. Tapi kalau tak pakai lagi buat ini gimana ya, sempat terpikir seperti itu. Nah ini karya saya yang terakhir sih seperti ini, tapi saya nggak tahu berbakat atau enggak sih, cuman saya suka seni sih, art. Iya, Ibu suka musik, suka ini. Sayang sih Bu kalau nggak dipakai. Kejepitnya itu apakah waktu Ibu main piano, atau Ibu waktu ngulek sambel, atau Ibu lagi main gitar, atau lagi main gitar? Kebetulan dokternya rehab mediknya kan orang tua murid saya sendiri. Prediksi saya kan main piano dan elektron itu dari umur 5 tahun. Kemungkinan dari situ. 1, 2, pulang saya masih ngosek kamar mandi, masih nyapu, masih macam-macam kan. Nah, terus saya pernah lagi gara-gara saya kan pernah ikut traveling, kebetulan winter jadi bawaannya saya banyak, pindah-pindah kota kan. Ngangkat koper 1. Itu sudah nggak beres. Pulang dari itu murid ujian, saya ngangkat murid gendong. Jadi pergelangan tangan kiri saya ini sempat geser juga. Jadi agak apa ya? Makanya yang parah yang kiri, yang kanan kena juga sih, cuman much better. Nah, problem lainnya lagi, nah ini pengalaman buat kita juga, jangan suka menumpuk bantal. Saya suka numpuk bantal sampai tinggi sehingga C3, C4 saya kena, nyepit kan. Nah, kalau udah gitu ditraksi. Iya, jadi Ibu terlalu banyak tuh dipakainya, jadi udah terlalu overuse itu Bu. Iya betul. Karena itu kan numpuk bantal nih. Kalau teman saya main laptop sambil telungkup, itu setengah tahun bisa. Lehernya ketekuk kan? Main laptop sambil telungkup. Setengah tahun bisa terapi. Pokoknya kalau posisi itu ini, kalau mau posisi yang benar ikutin Bu Pina. Ikut yoga. Iya, ikut Bu Pina. Sama Bu, itu tuh pokoknya hari Minggu ya Koabe ya. Tuh enak deh acaranya. Kalau saat ini saya sudah nggak terapi semua, sudah selesai semua terapinya.
Cuman ya masih itu nggak nyaman itu. Terakhir saya ini sambil jalan saya ikut yoga terapi sih. Jadi untuk stretch itunya. Tapi dari grup ini kita jadi lengkap ya. Dapat yoga, dapat macam-macam ya. Jadi fisik sama mental semuanya sehat ya. Lengkap, paket lengkap. Bu Klis, luar biasa nih, tertarik nih. Saya mau beli catnya ya, nanti temenin ya. Iya, beli cat dong, ayo. Ya di Gramet ya kan, besok kita ketemuan ya Jumat ya. Iya. Bu Klis tadi kalau tangan kesemutan tadi Ko Abe bilang pakai air garam berendam yang ini punya. Iya, beli sama Ko Abe bagus tuh air garamnya. Itu. Iya, saya juga mau beli itu. Iya. Iya, benar. Ini teman-teman udah sampai mana ngelukisnya? Kita sebenarnya udah selesai nih lukisnya. Coba nanti difoto. Kalau misalnya itu masukin ke FB kalau ada ininya FB-nya atau Instanya. Nanti kita kumpulin di grupnya Gratitude gambar lotus semua. Ya, semuanya bisa kontak Klesia untuk yang gambar atau kontak ke saya, kumpulin gambarnya, nanti kita jadiin satu hasil karya hari ini. Gitu. Iya. Mungkin ditutup dulu Klesia secara formal, nanti lanjutin informal nggak apa-apa. Iya, jadi hari ini saya berterima kasih sekali buat teman-teman yang sudah join, terutama Ko Abe yang ngasih kesempatan untuk ikut ini, untuk ngadain acara ini, karena ini sangat bagus sekali. Dari sini juga kita jadi bisa dapat pengetahuan banyak. Tadi seperti ada yang tangannya itu gimana caranya kita solusinya, terus juga yang paling penting dari sini ini awalnya kita rilis. Jadi pertama habis ngelukis mungkin kita perasaan wah puas, terus habis ngelukis lagi yang kedua, ketiga dan seterusnya itu makin lama kita akan punya rasa yang hening ya. Seperti kalau saya kadang kan saya suka ngerasa aduh kayaknya kok sepi gitu ya. Tapi sejak saya ngelukis saya nggak ngerasa ada kayak kesepian atau kadang-kadang ada waktu terbuang gitu. Kadang kan ngapain ya gitu, kok kayaknya hidup begini-begini aja, tapi dari ngelukis itu ternyata saya banyak bisa dapat sebenarnya mau nolong orang tapi malah nolong diri saya sendiri. Jadi nanti Natal juga saya ada pameran lukisan itu hasilnya untuk bantu biasanya anak-anak panti asuhan, panti jompo, terus lain-lain lah Ko Abe gitu, ada yang untuk bayar uang sekolah gitu. Ini sudah 3 kali sih, sudah terselenggara 3 kali. Mudah-mudahan teman-teman semua juga kita bisa sama-sama bikin pameran lukisan, terus kita bisa makin banyak nolong orang seperti yang Ko Abe ajarin ke kita, gitu, nanam-nanam bibit. Makasih ya Ko Abe, teman-teman semua ya. Sama-sama, keren, mantap. Oke, nanti kapan-kapan kalau bisa kita adain acara offline untuk kayak begini-begini biar langsung ke ini ya. Iya, di alam Ko Abe kita